Apakah mungkin karakter Imo bukanlah karakter dari bumi alias dia dari planet luar angkasa? Dan nantinya kita akan mendapatkan gear baru Luffy, yaitu Gear 6 yang akhirnya setelah kematian atau kekalahan lagi dari kapten kita, yaitu Luffy. Nah, guys, di sini kali ini kita akan membahas terkait karakter Imo yang sebenarnya sangat-sangat mencurigakan sekali, terutama setelah kita lihat di chapter 1188 kemarin. Ya, apakah mungkin kalau dia bukanlah berasal dari bumi, melainkan planet di luar dari bumi ini? Karena bukankah sosok squad ini yang bahkan bisa menghancurkan Luffy di mode serius dan full power? Karena jangan lupa ya, satu chapter sebelumnya Luffy bilang kalau Luffy sudah full makan dan merasa tidak akan kalah. Dengan cepat, yang bahkan dia tertusuk oleh pedang, dan itu pun bukan pedang biasa alias pedang yang merenggut semua hawa kehidupan yang bernama Blade of Void. Namun lagi-lagi dari satu chapter tersebut ya ala Oda Sensei seperti biasalah, dia malah nunjukin beberapa misteri yang ada baru. Yang kira-kira apa sajakah misteri tersebut? Makanya pastikan kalian tonton video sampai habis agar tidak informasi yang miss dan juga setengah-setengah, karena udah sering masuk akal tapi akal bisa masuk. Nah, mari tanpa basa-basi lagi kita langsung saja. Waduh. Nah, sebelum masuk ke Imo, saya mau mulai dari hal kecil nih yang cukup menarik dan tidak banyak yang notice juga, yaitu momen Loki yang dihajar oleh Imo. Di situ Jinbei maju dan langsung melindungi Loki, yang bukankah di situ dia melancarkan Jujutsu Fishman dan bisa menghalau serangan Omen dari Imo ini. Dimana sebenarnya satu momen ini saja benar-benar menjelaskan nih seberapa kuat karakter Jinbei kita, yang bahkan untuk kali ini pun sudah saya bahas berkali-kali bahkan sebelum pre-time skip. Dimana menurut saya Jinbei di masa pre-time skip jauh lebih kuat dibandingkan kapten kita yaitu Luffy. Dan sekarang mungkin di time skip yang bisa dibilang kekuatan mereka ini cukup setara di antara Luffy dan juga Jinbei. Karena jangan lupa kita masih belum melihat nih kemampuan penuh Jinbei bertarung seperti apa. Karena ketika di Whole Cake Island saja Jinbei bisa menahan Big Mom, dan bahkan di Wano Kuni dia pun gak dapat musuh yang setara nih, alias cuma krocok doang dia melawan Wushu, dan di Egghead sengaja nggak dikasih lawan yang setara juga. Yang baik lagi karena apa? Karena pastinya Jinbei itu adalah seorang monster yang sangat kuat. Jangan lupa dia adalah mantan Shichibukai dan juga mantan kapten dari bajak laut Fishman yang notabene pasti sangat kuat juga. Nah, di saat orang-orang lain yang kesusahan menghadapi Omen dari Imo, bahkan Luffy pun di Gear 5-nya dia harus kaburkan dari roket Omen yang mengikutinya tersebut, walau sempat sih ditonjok oleh Luffy, tetapi Jinbei dengan santai dia menghalau semua Omen yang diarahkan kepada loket tersebut. Yang bukankah memang juru kemudi kita ini kemampuannya ada di atas rata-rata. Dan sekarang oke, kita masuk ke Imo dan kita akan mulai dari nama senjatanya terlebih dahulu. Dimana senjata yang dia pakai buat ngalahin Luffy ini sebenarnya sangat menarik sekali. Dia menarik senjata tersebut dari halo nih, lingkaran di belakangnya, yang kita masih nggak tahu ada berapa banyak senjata yang Imo miliki, karena bukankah dari awal sampai sekarang pun Imo sudah menunjukkan beberapa nama pedang yang sangat banyak sekali. Dan khusus di case terbaru, yaitu ketika Blade of Void ini keluar, semua pohon di sekitarnya langsung kehilangan hawa kehidupannya, dan ya lagi-lagi Luffy pun ditusuk oleh serangan seperti itu, yang makanya di review lalu pun saya bilang, wah kalau ini adalah one hell of attack yang sangat berbahaya sekali, yang kita masih nggak tahu gimana nasib Luffy setelah terkena satu serangan luar biasa itu. Tapi yang menarik adalah nama Void ini tentu saja sangat familiar bagi kita semua, karena berhubungan dengan Void Century yang menjadi core pembahasan dari One Piece dan misteri sampai saat ini. Yang ingat ya, ini 1000 chapter lebih tetapi masih menjadi misteri. Dimana Void atau Abyss ini adalah satu hal, yaitu ketiadaan, dan nama Abyss pun berkali-kali disebutkan dan berhubungan dengan kemampuan Imo, terutama jalur Abyss yang bisa membuat mereka teleport dari Mary Joyce ke dunia bawah ini. Maka apakah mungkin Abyss tersebut adalah suatu ruang terpisah yang benar-benar ada dan real di dunia One Piece ini? Karena jangan lupa hal seperti ini pun pernah kita lihat nih dari buah iblis dua nominya Blue No, dimana ketika dia masuk ke pintu yang dia buat sendiri, dimana seakan-akan terdapat space atau ruangan terpisah, dimana Blue No kasarnya bisa sembunyi di dalam ruangan yang entah di mana bentukan ruang tersebut. Juga jangan lupa terdapat ruang nih di tubuh Karibou yang menyimpan banyak barang, dan bahkan kegelapan dari Black Hole Kurohige pun sama, dia bisa menyimpan barang yang kita nggak tahu ada apa di bagian dalamnya. Nah, untuk Abyss Imo ini pula, apakah sangat memungkinkan dia memiliki hal yang jauh lebih lengkap lagi? Ya, mungkin kalau kita mau mereferensikan kepada Naruto, ya kurang lebih mirip lah seperti Obito yang bisa menyimpan di dalam saringannya, yaitu dimensi yang berbeda. Karena kalau kalian perhatikan, pedang-pedang yang dikeluarkan oleh Imo itu sudah banyak banget, padahal baru berapa chapter saja dari tongkat awal nih yang kita lihat sejak pertama, lalu juga terdapat Nemesis, lalu juga terdapat Gram, lalu juga Stigma, dan terakhir adalah Blade of Void tadi. Apakah mungkin Imo
akan memiliki 20 macam pedang nih, biar sesuai seperti 20 pedang yang ada di Empty Throne. Dan bukankah poin menarik kalian adalah kanji kekosongan atau void dari Imo ini serupa dengan kanji di teks Harley nih soal dewa hutan atau forest god, yang kemungkinan apakah ada hubungannya? Coba menurut kalian gimana? Tuliskan di kolom komentar. Dan bagian lain juga yang sejujurnya gila adalah di mana halaman awal chapter 1188 lalu Oda menunjukkan pertemuan pertama Joy Boy dan Imo, yang memang lebih tepatnya bukan pertemuan tetapi lebih ke arah obrolan ya, karena mereka tidak benar-benar bertemu satu sama lain. Dan sudah jelas ini bukanlah Denen Mushi biasa, karena dari kata-katanya bukankah sangat mirip sekali seperti Vegapunk di awal, yaitu halo, respon, halo, halo. Namun bedanya untuk Vegapunk itu adalah satu arah, sedangkan untuk Joy Boy dia bisa dua arah, makanya Imo bisa membalas percakapan dari Joy Boy ini. Yang hal ini pula masuk akal mengingat Joy Boy terlahir di Ancient Kingdom nih, sebuah negeri masyhur dengan advance teknologi yang tentu saja nantinya Vegapunk meniru kemampuan dari Ancient Kingdom ini seperti kata-kata Shaka di awal arc dari Egghead juga. Namun kalau kita melihat bahasa Imo yang banyak kalian sadari, dia ini karakter yang sangat sopan tetapi kata-katanya pun sangat unik sekali. Apakah dia bukanlah makhluk dari bumi? Yang apakah mungkin Imo berasal dari luar angkasa? Atau mungkin di teori kali ini kita akan menyebutnya dia berasal dari bulan? Karena jika begitu ini akan menjadi masuk akal sekali nih, dimana Joy Boy berusaha untuk mengirim sinyal yang jauh dan makanya dia pun kaget dan bingung ketika ada yang menjawab dari teleport tersebut. Karena balik lagi kemungkinan besar Joy Boy berpikir loh ternyata ada orang di bulan sana, makanya bukankah Joy Boy cukup kaget ketika awal mendengar balasan dari karakter Imo tersebut. Karena bukankah beberapa faktor menarik nih tentang bulan ini pun akan sangat berhubungan sekali dengan teori-teori yang ada, terutama teori dari God Enel yang juga berkali-kali kita bahas di mega teori dari channel Devil Nomi ini, dimana peradaban maju pernah ada di bulan dan ini adalah sebuah fakta. Lalu juga terdapat beberapa ras lain seperti Birka, Shandia, dan Skypia yang katanya semuanya keturunan dari ras bulan. Bahkan robot kuno yang Emmet pun mirip sekali dengan teknologi yang ada di bulan sana. Yang bahkan Tenryubito helm gelembungnya pun mirip kan dengan bentukan astronot yang kita masih nggak tahu nih tradisi yang kemungkinan asal usulnya sudah dilupakan oleh orang-orang atau manusia-manusia dari para Tenryubito ini. Dan bukankah Princess Kaguya, legenda Jepang tertua soal putri yang turun dari bulan lalu nantinya akan kembali ke dunia sana juga, yang mungkin kita mengenalnya dari Otsuki Kaguya yang ada di serial Naruto tersebut. Juga kenapa nih nama-nama dari Gorosei dinamai dari semuanya adalah nama planet, dan bahkan Ancient Weapon pun semuanya nama planet. Karena kalau tokoh utamanya adalah seorang dewa matahari yaitu Nika, dan sudah jelas antitesisnya di sini saya nggak bilang lawan tetapi saya bilang antitesis yang seakan-akan sangat berlawanan tetapi bukan mereka saling bermusuhan satu sama lain, yang kurang lebih seperti yin and yang lah. Dan antitesis dari matahari adalah bulan tersebut, dan bukankah jika ada dewa matahari maka sudah pasti ada dewa bulan juga atau yang dikenal sebagai Moon God. Dan juga nih kalau kalian ingat terkait serangan 16 Bullets dari Doflamingo di arc Dressrosa lalu, yaitu serangan terakhirnya yang juga sudah kita bahas berkali-kali dan cukup serupa dengan serangan ke Lulusia oleh Imo, di mana seakan-akan terdapat 16 laser juga yang menghancurkan negeri Lulusia tersebut, di mana angka 16 sendiri adalah sebuah fase bulan penuh menurut tradisi Veda. Dan kalau kalian hitung juga mata di halo Imo belakang juga terdapat 16 buah mata di belakangnya, dan bahkan Emu dibaca sebagai 16 yang juga lagi-lagi 16 ini. Jadi kalau kita hubungkan apakah Imo dan Joy Boy adalah musuh bebuyutan atau justru dulunya adalah seorang sahabat, di mana dalam bahasa Jepang sana orang sana mengonfirmasi nih kalau perkataan kedua orang ini Imo dan Joy Boy adalah perkataan yang sangat kekanakan sekali, yang mungkin waktu itu ketika mereka berhubungan ketika masih sangat bocah. Bedanya Joy Boy menggunakan kata-kata yang cukup kasar sedangkan Imo sangat sopan sekali. Maka bukankah terdapat teori yang ramai nih di mana mereka berdua adalah sahabat masa kecil dan yang pada akhirnya menjadi rival pun masih sangat-sangat masuk akal untuk teori tersebut. Dan hal ini pun akan nyambung nih dengan matahari dan bulan yang tadi kita bahas. Kalian ingat raja dari Zou yaitu Inuarashi dan Nekomamushi? Ya benar, mereka adalah sahabat terbaik yang bersama lama nih sampai akhirnya karena suatu insiden malah menjadi seorang rival yang sempurna. Mereka pun hampir menghancurkan peradabannya sendiri dan perselisihan mereka pun bukan soal baik dan jahat, yang persis juga seperti kata-kata Vegapunk kalau Vegapunk sendiri tidak bisa menilai siapa yang benar dan siapa yang salah dari case yang terjadi di Void Century yang kemungkinan besar antara Imo dan Joy Boy ini, karena ya lagi-lagi itu hanyalah masalah ideologi dan ideologi itu masing-masing memegang kebenarannya sendiri satu sama lain, makanya Vegapunk pun tidak berkata seperti itu, yang sebenarnya sangat mantap sekali dari Vegapunk. Nah kembali ke Ino dan Neko tadi, di mana keduanya hanyalah perbedaan dari sudut pandang saja atau mungkin ideologi yang tadi kita bahas, yang pada akhirnya dua orang tersebut menjadi raja yang terpisah, di mana Inuarashi adalah Raja Fajar atau Dawn alias dia berada ketika matahari terbit, dan Neko adalah Raja Das alias bulan, yaitu
yaitu ketika matahari sudah terbenam. Yang apakah Oda sengaja membuat paralel tersebut untuk menghubungkan nih antara Joy Boy dan Imo di mana matahari dan juga bulan. Karena kalau kita lihat di chapter 1181 lalu, di situ terdapat siluet yang keduanya saling tertawa nih, seakan-akan membuktikan kalau mereka adalah seorang sahabat sejak lama. Dan lagi-lagi kalau kita mau hubungkan dengan kisah dari Naruto, bukankah itu juga sangat mirip dengan Madara dan juga Hashirama yang memang seorang sahabat sejak kecil. Maka kalau Imo benar-benar dari bulan, bisa jadi perselisihan ini pada akhirnya membuat parasit dari langit yaitu Imo beserta koloni-koloni bulannya pada akhirnya harus menggulingkan bumi nih yang mungkin pada saat itu dikuasai oleh Davy Jones dan juga Joy Boy. Nah, maka kalau kita harus kembali lagi ke awal di mana poin gimana sih cara untuk mengalahkan Imo, tentu saja hal ini pula sudah kita bahas di video review sebelumnya. Kalau nggak mungkin arc ini Imo akan dibuat kalah, apalagi Luffy dibuat harus mati yang dia karakter utama, nggak mungkin lah hal tersebut akan terjadi. Melainkan cara untuk mengalahkan Imo adalah ada waktu nih yang perlu dihabisi. Yang hal ini pula kita lihat dari momen Imo nih yang ke Elbaf dan kata-kata Gorosei yang sudah pasti ada hal buruk, misalkan Imo harus sampai turun ke dunia bawah, entah dengan wujudnya tersebut yang bahkan kita pun melihatkan bagaimana Imo sampai muntah darah ketika dia baru sampai ke negeri Elbaf ini yang kemungkinan besar ada hubungan dengan wujudnya tersebut. Jadi tentu saja tugas mereka alias topi jerami adalah bertahan sampai waktu Imo habis, yang bukankah momen-momen seperti ini biasa dilakukan oleh karakter utama kita dari Luffy Gear 4-nya atau Luffy Gear 5-nya, tetapi sekarang dibalik yaitu villain-nya alias Imo ini sendiri. Dan karena Luffy yang sudah dihancurkan seperti ini, maka Zoro dan Sanji pun sebenarnya sama-sama berbahaya. Namun jika Imo waktunya habis dan kekuatan tambahan untuk Somers dan Killingham pun hilang, maka mungkin saja itu bisa menjadi turning point dari mereka untuk membunuh kedua karakter tersebut. Walau untuk hal ini pun masih perlu jadi poin sindiran langsung karena kekuatan mereka masih sangat jauh sekali untuk gapnya di antara satu dan yang lainnya. Jadi mungkin lanjut ke pertanyaan selanjutnya, apakah memungkinkan untuk membutuhkan time skip lanjutan di negeri Elbaf ini? Dimana 2 tahun lalu dilatih oleh tangan Raja Bajak Laut pertama yaitu Relic dan sekarang satunya yaitu Skopper Gaban. Juga bukankah masih banyak nih karakter-karakter kuat lain di Elbaf yang bisa melatih karakter lainnya? Jangan lupa suku raksasa sangat-sangat kuat dan memiliki binatang-binatang luar biasa ganas. Untuk mereka latihan fisik ini pula bisa menjadi tempat berlatih nih untuk semua kru yang ada. Juga bukankah Lilith pun berkata kalau iklim di negeri Elbaf ini sangat-sangat lengkap sekali dan hal ini pun bisa menjadi pelajaran bagi karakter Nami kita serta juga obat-obatan baru untuk chopper kita juga di negeri Elbaf ini. Bahkan Lilith pun bisa bantu upgrade nih Franky dan Usopp untuk senjata-senjatanya nanti, dan untuk Robin tentu saja memahami buku-buku peninggalan Ohara plus Harley yang ada di sana. Yang baik lagi jauh lebih lengkap dibandingkan Rusu Kaina Luffy dulu untuk satu negeri Elbaf ini kalau mau dipakai untuk latihan. Karena ingat ya kata-kata Gaban kepada sayap Raja Bajak Laut kita, Zoro punya Hausoken Haki tetapi dia bahkan kurang sadar soal haki tersebut. Lalu Sanji juga berpotensi tetapi belum bisa menerima diri, yang mungkin kecenderungan masokis tersebut yang pada akhirnya menahan potensi untuk keluar secara utuh. Bagaimana sayap Raja Bajak Laut bisa terbang tanpa sayap-sayapnya yang membantunya harus terbang? Luffy sendiri Gear 5-nya hanya bisa bertahan sebentar saja, yang dapat dikatakan kalau semua kru kasar ya masih belum pantas nih untuk bisa disebut sebagai kru Yonko kalau kita melihat bagaimana gap kekuatan dari semua nakama dari Luffy ini. Kalau saya sendiri sebenarnya cukup sanksi dengan adanya time skip karena bukankah dunia paralel dan One Piece ini sudah bergerak satu sama lain semuanya, bahkan dikatakan Mary Joyce pun dalam keadaan terbakar, yang rasanya akan sangat sayang sekali kalau Luffy dan yang lainnya harus melewati hal tersebut dengan melalui time skip yang ada. Toh jangan lupa juga ingat nih kata-kata Louis Arnold kan di awal Elbaf kalau mereka harus hati-hati karena bisa bikin gak sadar nih seberapa lama mereka berada di pulau para raksasa ini, yang tahu-tahu bukan cuma 1-2 tahun melainkan bisa bertahun-tahun, yang bukankah itu wadaw banget. Nah, terkait gear baru Luffy juga, apakah akan muncul nih Gear 6 dari karakter Luffy kita? Karena bukankah Gear 5 saja levelnya jauh sekali yang ibarat bocil melawan karakter yang sangat-sangat berpengalaman sekali. Walau menurut saya sih Gear 5 Luffy sebenarnya sudah peak atau harusnya sudah ultimate ya. Toh dia adalah awakening dari buah iblisnya di wujud Nika. Karena kalau harus ada Gear 6, kira-kira apa coba perubahannya menurut kalian seperti apa? Karena bagi saya sih cukup di Gear 5 saja mungkin yang lebih masuk akal kalau kita nantinya akan mendapatkan form baru nih yang Luffy kuasai kembali
lagi, ya persis lah seperti Gear Fort Luffy di mana ada beberapa form kan, mulai dari Bone Man, Tank Man, dan Snake Man juga. Dengan Oda perlihatkan Jenny di chapter lalu, itu bisa menjadi pembukaan bagi imajinasi Luffy untuk terus mengontrol Gear 5-nya akan seperti apa dengan lebih bebas lagi. Plus jangan lupa juga durasi perubahan dari Gear 5 Luffy sangat-sangat sebentar lagi dan mungkin seharusnya Luffy bisa mengupgrade-nya jauh lebih lama di mode Gear 5-nya ini. Karena sebenarnya dengan tidak adanya Gear 6 dari Luffy dan dioptimalkan di Gear 5 saja, justru itu tidak merusak simbol yang sudah dibangun oleh Oda tentang karakter Nika tersebut. Nah, jadi mari kita rangkum nih beberapa hal gila di satu chapter lalu, yaitu Imo yang mungkin saja Dewa Bulan dan mantan sahabat dari Joy Boy, yang ternyata mereka berada di liga yang berbeda dengan sang Kaisar Lautan, yaitu MC kita alias Luffy, dimana kemampuannya jauh di atas luar biasa dari Luffy ini, terutama mungkin Yonkou lain pun tidak akan beda jauh. Kebayang dulu kan Joy Boy dan Imo gimana ya mereka duelnya bahkan sampai membuat dunia hancur. Tetapi kira-kira kalau menurut kalian sendiri kayak gimana nih? Apakah Imo karakter dari bulan dan apakah mungkin Luffy membutuhkan time skip tambahan? Coba tuliskan di kolom komentar. Nah, semoga kalian terhibur dengan video ini. Like aja kalian suka, disilahkan suka, jangan lupa untuk subscribe dan juga share ke teman kalian. Gue Devil pamit, and I'll see you guys next time.